Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepada Yesus, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seseorang yang mempunyai saudara laki-laki mati, meninggalkan istrinya tetapi ia tidak meninggalkan anak, maka saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan memberi keturunan bagi saudaranya. Ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan, lalu mati tanpa meninggalkan anak. Lalu perempuan itu dikawini oleh yang kedua dan oleh yang ketiga, dan demikianlah berturut-turut oleh ke-7 saudara itu. Mereka semuanya mati tanpa meninggalkan anak. Akhirnya perempuan itu pun mati. Bagaimana sekarang dengan perempuan itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ke-7-nya telah beristrikan dia." Jawab Yesus kepada mereka, "Orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan, tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati, tidak kawin dan tidak dikawinkan. Mereka tidak dapat mati lagi, sebab mereka sama seperti malaikat-malaikat, dan mereka adalah anak-anak Allah karena mereka telah dibangkitkan." Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam cerita tentang Semak Duri, di mana ia menyebut Tuhan sebagai Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, sebab di hadapan Dia semua orang hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara sekalian yang terkasih, iman akan kebangkitan tidak sedari awal dimiliki oleh bangsa Israel. Iman akan kebangkitan itu berkembang di dalam perjalanan hidup mereka, seiring juga dengan pergulatan iman mereka akan Allah yang menyelamatkan. Pemahaman paling tradisional orang Yahudi adalah ketika orang mati, maka semuanya akan masuk ke dunia yang disebut sebagai dunia bawah atau Sheol. Di sanalah akhir dari seluruh kehidupan. Siapapun yang mati tanpa memandang bulu, semuanya masuk ke dunia bawah. Dunia yang memang terpisah sama sekali dari Allah. Pelan-pelan, seiring juga pengalaman hidup mereka, maka mereka mulai berpikir, apakah memang kehidupan itu berakhir hanya dengan misalnya masuk dalam dunia bawah dan tidak ada lagi kelanjutannya. Bacaan pertama yang kita dengarkan hari ini dari kitab Makabe adalah salah satu gambaran perkembangan tentang iman mereka akan kebangkitan. Kalau awalnya orang-orang Yahudi tidak amat percaya, mungkin juga tidak pernah berpikir tentang adanya kehidupan setelah kematian atau kebangkitan, maka sekitar abad kedua sebelum Masehi, berkat pengalaman penindasan oleh bangsa asing, dan karena begitu banyak orang baik meninggal karena siksaan itu, mereka mulai berpikir juga, apakah akhir dari nasib orang-orang baik yang meninggal karena penganiayaan iman ini? Dan dari pengalaman seperti itulah, maka kesadaran bahwa hidup ini tidak berakhir dengan kematian pelan-pelan mulai berkembang. Memang benar, berkat pewahyuan Allah, akhirnya mereka meyakini
bahwa ada kelanjutan dari kehidupan di dunia ini, yaitu hidup bersama dengan Allah di dalam kebangkitan. Pertanyaan orang-orang Saduki kepada Yesus yang kita dengarkan di dalam Injil hari ini adalah sebuah pertanyaan dari sekelompok orang-orang Yahudi yang memang masih tidak menaruh kepercayaan kepada hidup setelah kematian. Maka pertanyaan mereka kepada Yesus adalah sebuah pertanyaan yang sepertinya menguji Yesus. Membandingkan apa yang diajarkan oleh Yesus dengan apa yang ada di dalam kitab Taurat. Karena di dalam kitab Taurat salah satu hal yang dikatakan adalah seperti yang kita dengarkan dalam bacaan Injil hari ini. Sebuah contoh bagaimana kalau ada seseorang yang menikah dengan seorang perempuan lalu kemudian ia meninggal tanpa meninggalkan anak, maka saudara laki-lakinya wajib untuk meneruskan kewajiban agar sang istri akhirnya beroleh keturunan. Dan demikianlah tadi contohnya 7 bersaudara, semuanya menikahi perempuan yang sama dan semuanya tidak mendatangkan keturunan. Pertanyaannya kepada Yesus adalah, kalau begitu nanti, jadi pertanyaannya sebetulnya berfokus pada kebangkitan. Nanti pada saat kebangkitan, siapa yang menjadi suami dari sang perempuan itu? Karena ketujuh-tujuhnya sudah menjadi suaminya. Saudara sekalian yang terkasih, jawaban Yesus adalah sebuah jawaban yang menegaskan bahwa apa yang menjadi bentuk kehidupan setelah kematian tidak pernah bisa disamakan dengan apa yang mungkin orang pikir selama ada di dunia. Bahkan tatanannya berbeda. Orang di dunia berpikir tentang hidup berkeluarga, tentang keturunan, mungkin juga tentang segala harta benda dan seterusnya. Tidak demikian dengan kehidupan setelah kematian, tatanannya amat sangat berbeda. Maka rumusan Yesus tadi, di sana tidak ada soal kawin atau dikawinkan. Mungkin juga tidak ada soal pembagian harta. Tidak juga mungkin soal siapa menjadi saudara siapa. Bentuk kehidupan itu sama sekali baru. Gambaran Yesus adalah mereka hidup seperti malaikat. Mereka adalah anak-anak Allah. Nah, saudara sekalian yang terkasih, bagi kita yang hidup sekarang, apalagi dengan iman Kristiani, maka sebetulnya kebangkitan bukanlah menjadi sesuatu yang perlu kita persoalkan. Kenapa? Karena Yesus sendiri sudah mengalami kematian dan ia bangkit. Ia menjadi manusia pertama yang dibenarkan oleh Allah dan ditunjukkan dengan pengalaman kebangkitan. Iman Kristiani kita lahir dari sana. Maka kita tidak perlu berpikir, tidak perlu merasa ragu, tidak perlu juga merasa mungkin wah jangan-jangan di mana saudara-saudari kita yang sudah meninggal atau nanti kalau kita masing-masing ini meninggal. Jangan khawatir bahwa kita nanti ngelambrang kemana-mana atau mungkin jadi roh-roh yang bergentayangan lalu diam di sana atau di sini. Ini adalah pikiran orang yang tidak percaya kepada Allah. Orang yang tidak sungguh mengakui kebangkitan Kristus itu mendatangkan makna. Karena kebangkitan Kristus adalah sebuah pengalaman yang akhirnya menunjukkan kepada kita tujuan hidup kita sebagai orang beriman Kristiani adalah akhirnya kembali bersatu dengan Allah. Itulah yang menjadi tanda, itulah yang menjadi wujud kehidupan baru kita setelah hidup di dunia ini, bersatu dengan Allah. Maka ukurannya bukan lagi ikatan persaudaraan, tidak juga mungkin prestasi, jasa, atau apapun yang kita lakukan di dunia. Ukuran kebahagiaan di sana adalah kebersatuan dengan Allah. Rumusan Yesus tadi menjadi anak-anak Allah, hidup seperti malaikat. Saudara sekalian yang terkasih, kalau kita mendengarkan pewartaan bacaan-bacaan yang kita dengarkan hari ini, maka setidaknya beberapa hal bisa kita renungkan. Yang pertama, jelas bagi kita orang beriman Kristiani, hidup kita ditujukan untuk kembali kepada Allah. Yesus sendiri mengatakan itu. Aku siapkan jalan, aku siapkan tempat, dan kalau engkau lewat aku yang adalah jalan kebenaran dan hidup, engkau akan sampai kepada Allah. Maka ini yang mesti kita pegang, bahwa hidup kita terarah kepada Allah.
Yang kedua, saudara sekalian, kalau kita mengalami kesulitan, penderitaan, tantangan, kegagalan, mungkin juga kejatuhan, semoga dengan iman akan kebangkitan, akan Allah yang menyelamatkan, pengalaman-pengalaman berat seperti itu tidak pernah menghentikan keinginan kita untuk tetap bersatu dengan Allah. Pengalaman jatuh, kedosaan, kegagalan justru menjadi kesempatan bagi kita untuk senantiasa kembali kepada Allah dan mengandalkan rahmat Tuhan. Ia memberi kesempatan agar kita bangun dan berjalan kembali. Rahmat-Nya senantiasa dicurahkan kalau kita juga mau senantiasa membuka diri kita pada penyertaan-Nya. Maka berhadapan dengan pengalaman penderitaan apapun bentuknya, kita diingatkan bahwa Allah tidak menginginkan kehancuran kita. Ia menyertai kita dan membawa kita untuk semakin dekat kepadanya. Yang ketiga, saudara sekalian yang terkasih, justru karena kita ini masih hidup di dunia, maka panggilan kita sebetulnya adalah dengan iman akan kebangkitan, maka mari kita lihat kehidupan kita sendiri. Apakah setiap hari aku sudah mengarahkan hidupku kepada Allah dengan berusaha sebaik mungkin melakukan kehendak-Nya. Dan ini yang menjadi kewajiban moral kita. Selama kita masih ada di dunia, bukan saatnya kita ini meratapi kehidupan kita. Tidak juga memenuhi kehidupan kita dengan ketakutan, keraguan. Tetapi sebaliknya, justru dengan kesetiaan untuk memperjuangkan kehendak Tuhan, sehingga kalau saatnya tiba, kita juga tidak perlu merasa kecil hati, takut, kecewa, menyesal, dan seterusnya. Karena mungkin sepanjang hidup kita menyia-nyiakan kesempatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kesempatan yang Tuhan berikan, mari kita pakai sebaik-baiknya. Sehingga kalau saatnya tiba, kematian itu datang menghampiri kita, dengan sukacita pula kita serahkan hidup kita kepada Tuhan, persis sama seperti gambaran di dalam bacaan pertama tadi. Berhadapan dengan penderitaan, mereka tidak pernah kecil hati dan bahkan membuat sang pemberi penderitaan itu kebingungan. Orang yang disiksa tadi dengan jelas mengatakan bahwa hidupnya berasal dari Allah. Sungguh baiklah bahwa kami akan dibangkitkan oleh-Nya. Kami berpulang oleh tangan manusia, tetapi dengan harapan yang dianugerahkan Allah sendiri, bahwa kami dibangkitkan kembali oleh-Nya. Mari saudara sekalian yang terkasih, kebangkitan Kristus sudah menunjukkan dengan jelas kepada kita kemana kita akan pergi, kemana kita menuju. Semoga iman itu semakin membawa kehidupan kita menjadi semakin lebih baik, karena kita tahu Tuhan menyertai kita dan Tuhan senantiasa membawa kita pada keselamatan-Nya. Kalau kita juga mau membuka hati kita dan berusaha menuruti ketetapan-ketetapan-Nya.